Ada masih di Dialog Jurnal yang membahas mengenai liburan keluarga. Mbak Des, kalau kita lihat tren liburan, sebenarnya saat ini seperti apa? Kalau banyak orang sih, terutama teman-teman saya gitu, banyaknya udah mulai mencari liburan yang lebih dekat dengan alam. Terutama kalau anak-anaknya seumur saya ya, anak saya kan umur 3 tahun. Jadi kalau anaknya toddler atau ya masih SD lah gitu, udah mulai kayak gimana ya, karena kita kan di Jakarta jarang sekali bersentuhan dengan alam. Jadi yang pengen dicari itu adalah apapun yang bisa mengenalkan mereka ke alam. Kalau dulu waktu kita masih kecil mungkin banyak taman, banyak apa, gampang gitu ngeliat kelinci-kelinci lewat gitu ya, itu di mana ya. Tapi kalau sekarang kan susah. Jadi dicari tempat-tempat yang bisa mengenalkan anak-anak dengan sesuatu yang baru lah yang mereka tidak bisa lihat sehari-hari. Jadi kayak gerakan kayak oke, kita stop weekend jangan ke mall deh, kemana ya kalau nggak ke mall. Nah itu tadi seperti kata Ola ya, mungkin liburan nggak berarti kayak harus seminggu atau apa, tapi liburan itu bisa jadi kayak saya cuman kemarin weekend kayak tinggal di Jakarta Selatan, saya pergi ke BSD atau Bintaro, di sana ada farm kecil gitu, kita ke sana paling cuma 3-4 jam, main sama kelinci sama kura-kura, itu aja tuh pulang-pulang anaknya udah seneng banget yang mau pulang. Mendefinisikan liburan itu sesimpel mungkin begitu ya, Iya, artinya memiliki waktu luang walaupun sedikit bersama keluarga begitu ya. Dan mungkin meninggalkan experiences tersendiri juga buat si anak. Pokoknya sesuatu yang baru lah, jadi pas dia pulang dia bisa cerita, aku tadi pegang landak, pegang ini, padahal sebenarnya itu mungkin cuma sebentar aja gitu. Nah Ola, trennya tadi menurut Mbak Desi adalah liburan outdoor begitu ya, dengan kedekatan dengan alam begitu. Mungkin di tempat Ola sendiri ada mungkin spot yang memang menawarkan satu paket begitu yang bisa mengakomodir keinginan orang tua dan anak? Iya, ada sebetulnya kebetulan konsep memang yang kita angkat di tempat wisata kami itu memang back to nature, bersahabat dengan alam. Jadi ada 4 unsur yang mau kita usung untuk tawarkan kepada pengunjung itu. Yang pertama itu togetherness bersama keluarga gitu, untuk waktu yang berkualitas buat orang-orang yang mungkin jarang bisa berkumpul dengan masing-masing anggota keluarganya. Terus yang kedua, kita pengen juga menawarkan unsur explore. Jadi anak-anak mungkin yang tinggal di kota gitu, yang memang jarang berhubungan dengan kehidupan alam, kehidupan hutan, mereka bisa mengenal atau menyusuri hutan, lalu mengenal pohon-pohon langka, lalu berburu pohon-pohon langka itu sendiri, lalu bisa menanam pohon. Bagaimana sih caranya menanam pohon? Mungkin mereka yang biasanya hidup atau tinggal di apartemen, di gedung-gedung tinggi gitu, mereka nggak biasa melihat tanaman-tanaman gitu. Biasa cuma melihat mungkin di jalan, itu juga mereka lewat naik mobil gitu kan. Lalu yang ketiga discover. Jadi mereka bisa menemukan hal-hal baru, lalu mungkin mereka bisa discover pengalaman-pengalaman baru yang akhirnya mereka bisa membawa cerita ke temennya. Jadi mereka pulang dari tempat liburan kami, insya Allah nih, jadi nggak hanya berliburan refresh aja, tapi mereka juga punya pengetahuan yang bisa mereka bawa dan mereka sharing ke temennya. Betul gitu ya, tadi seperti terlihat mungkin tadi ada mendekorasi patung begitu ya, dan memberi makan hewan dan lainnya begitu ya Ola. Nah kalau ingin berlibur ini Mbak Desi, apa yang pertama kali harus disiapkan begitu? Kalau pertama kali siapkan mungkin Buffalo S adalah timing dari keluarga, timingnya menurut saya. Jadi kayak timingnya juga nggak berarti kayak tadi harus 2 minggu tapi apa ya weekend ini, atau kalau tadi bisa cuti tengah-tengah minggu ya di sini. Tapi kalau nggak diniatin banget itu nggak akan terjadi. Kayak teman saya bilang, udah kita planning nggak usah jauh-jauh hari. Loh kalau nggak jauh-jauh hari nanti sesuatu akan came up terus. Jadi pokoknya tanggal segini future plan aja menyesuaikan dengan itu gitu. Itu kalau untuk liburan yang agak panjang. Kemudian juga tentunya untuk budgeting gitu ya. Nah tadi karena definisi liburan udah berubah gitu, nggak harus panjang, kita mungkin bisa alokasiin oke, kalau liburannya agak panjang setahun sekali atau sekali dalam 2 tahun, tapi kita liatin tiap semester kita kemana, atau misalnya bisa jadi kita tiap bulan gitu selalu ada weekend yang kita jangan di kota, kita sedikit melipir, atau 3 bulan sekali kita ke mana yang menginap gitu. Even kalau misalnya kayak buat anak itu menginap di tempat baru aja di hotel di luar kota aja, buat mereka tuh udah kayak new experience gitu. Jadi buat kita adalah kita mau ngasih refreshing buat mereka, dan biasanya kalau orang tua, kalau anak seneng kan orang tua ikut seneng ya. Jadi kita balik-balik walaupun capek, tapi senang. Puas. Gitu. Ya, Ola sendiri untuk mengelola budget mungkin yang kita katakan paket hemat begitu ya, yang anak orang tua senang tapi juga fasilitasnya banyak. Seperti apa mungkin paket ada yang memang orang tuanya sendiri nanti ada penginapannya dan itu sudah satu paket all in begitu? Kalau di tempat kami sih memang ada sengaja itu one stop recreation gitu for family. Jadi mereka selain bisa menginap, terus gitu mereka juga bisa bersentuhan dengan alam, bersahabat dengan alam, flora dan fauna di sana. Mereka juga bisa merasakan mungkin paket-paket sensasi tidur di kemah gitu. Terus gitu mungkin banyak sih paket-paket yang kami tawarkan yang murah meriah, dan mungkin tips dari saya juga buat keluarga yang mungkin ingin berlibur tapi budgetnya nggak terlalu mahal dan terjangkau, mungkin bisa merencanakan
liburan mereka. Misalnya mereka ngelihat dari kalender-kalender gitu, kira-kira yang ada long weekend tuh kapan gitu. Misalnya dari 3 bulan sebelumnya mereka sudah merencanakan, oh iya aku mau liburan nih ini, berarti kita harus save kan nih ya gitu. Betul. Nah, itu sih menjadi pilihan murah dan juga tadi mengakomodir semuanya ya begitu. Kita lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya sesaat lagi setelah jeda.